Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala Rasulullah rahmatan lil alamin wa hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرين اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأخلصوا له عبادة فقد أفلح من أخلص عمله لله. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hadirin jemaah salat Jumat hafizakumullah. Pada kesempatan ini, marilah kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, berusaha keras melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Hadirin jemaah Jumat hafizakumullah. Memasuki bulan Rabiul Awal, marilah kita mengingat peristiwa penting kelahiran manusia sempurna pilihan Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat dalam arti mempelajari sejarah perjuangannya dalam mendakwahkan agama Islam, meneladani kebaikan-kebaikan akhlaknya dan mengikuti sunnah-sunnah serta memperbanyak bacaan salawat atasnya, agar kita semua termasuk orang-orang yang selalu mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatnya di dunia sampai di akhirat kelak. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya mengangkatkan tema agar dapat mencintai dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan di mana lahir manusia pilihan Allah sebagai utusan di muka bumi, yakni Muhammad bin Abdullah. Beliau bukan hanya diutus untuk kalangan bangsa Arab saja, namun seluruh manusia, bahkan alam semesta, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Quran surah As-Saba 34 ayat 28. Profesor Haji Quraisyab dalam tafsir Al-Misbah memandang ayat ini memiliki 4 hal yang pokok yang harus dimengerti, yaitu adanya utusan Allah, dalam hal ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengutus, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang diutus kepada mereka seluruhnya, yakni alam dan risalah.
yaitu rahmat yang bersifat luas. Menurutnya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar membawa rahmat bagi seluruh alam, namun justru kepribadian beliaulah yang menjadi rahmat. Begitu mulianya sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah menyebutkannya dengan pujian yang sangat agung. Kemuliaan sifat Rasulullah tercermin dalam cara beliau berdakwah, sehingga Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kepada kemaslahatan dunia maupun di akhirat. Utsman Abu Bakar dalam bukunya Paradigma dan Epistemologi Pendidikan Islam memahami pengertian rahmat pada diri Rasul adalah ajaran tentang persamaan, persatuan dan kemuliaan umat manusia, hubungan sesama manusia, hubungan sesama pemeluk agama, dan hubungan antar agama. Rasulullah mengajarkan untuk saling menghargai, saling menolong, menjaga persaudaraan, perdamaian, dan sebagainya. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan etika terhadap binatang, sehingga dalam melakukan sembelihan binatang pun diajarkan cara-cara yang maslahat dan tidak menyakiti binatang. Sidang Jumat hafizakumullah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa visi pendidikan Rasulullah adalah terciptanya kedamaian dan keselamatan dunia maupun di akhirat. Sepantasnya sebagai umatnya, kita semua kaum muslimin bersyukur atas diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mencintai beliau dengan sepenuh hati, dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Walaupun tidak ada aturan yang menjalankan cara mencintai Rasul secara khusus, namun kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dibuktikan dengan beberapa hal. Di antaranya dengan memperbanyak membaca salawat sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Amin Syukur dalam bukunya Terapi Hati menjelaskan para sahabat Rasulullah telah membuktikan kecintaannya terhadap Rasulullah secara nyata. Pertama, Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah saat pengepungan oleh kaum Quraisy pada saat Rasulullah hendak hijrah. Kedua, berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj, ketika tidak ada satupun orang yang percaya kepada Rasulullah setelah Isra Mi'raj, maka Abu Bakar Siddiqlah orang yang pertama kali meyakini akan kebenaran tersebut. Yang ketiga, Umar bin Khattab tidak rela Rasulullah dikabarkan telah meninggal, sehingga siapapun yang berani mengatakan berita itu akan dipenggal kepalanya. Yang keempat, Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Rasulullah dan diabadikan. Selain memperbanyak bacaan salawat, cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun segala kebiasaan sikap Rasulullah. Dengan jalan memperbanyak salawat dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, semoga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam kitab Nashihul Ibad karya Imam Nawawi, Syekh Shibli mendatangi Ibnu Mujahid. Secara spontan Ibnu Mujahid merangkul dan mencium kening Syekh Shibli. Syekh Shibli pun bertanya tentang hal itu. Syekh Mujahid menceritakan bahwa ia pernah bermimpi dan melihat Rasulullah mencium kening Syekh Shibli. Dalam mimpinya Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah, hal apa yang menyebabkan Rasulullah begitu mencintai Syekh Shibli? Rasulullah menjawab bahwa Syekh Shibli selalu membaca dua ayat terakhir surah At-Taubah dan selawat setiap selesai salat fardu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawalla faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dan membaca salawat sallallahu alaihi ya Muhammad.
Kemudian Ibnu Muzahid menanyakan hal itu terhadap Syekh Shibli, dan ternyata Syekh Shibli selalu mengamalkan apa yang diceritakan Rasulullah dalam mimpi Ibnu Muzahid. Melihat kisah tersebut, bukan hanya beberapa banyak salawat yang dibaca, namun konsisten, terus-menerus, dan kecintaan sebenar-benarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menjadikan kita semua dikenal oleh Rasulullah dan akan mendapatkan cintanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu berselawat dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita, dan kita semua akan mendapatkan cinta dan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana iyyakum wa bil ayati wa dzikril hakim wastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman lilman jahada wa kafar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة قال الله تعالى قرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدقكم الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر لله أكبر والله يعلم تسمعون. أقيموا الصلاة.